Namaku Alia. Usia pernikahanku dengan Radit sudah 5 tahun. Di mata banyak orang, kami pasangan yang nyaris sempurna. Suami bekerja di kantor konsultan arsitektur ternama. Aku memilih resign setelah menikah dan fokus di rumah. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di pinggiran kota, cukup luas, cukup nyaman, orang tuaku bangga, teman-temanku iri. Katanya aku beruntung. Tapi, ada satu hal yang tidak mereka tahu. Aku tidak pernah merasa benar-benar dicintai oleh Radit. Dari luar, Radit adalah suami ideal. Tidak kasar, tidak pernah marah, semua kebutuhan rumah tangga dia cukupi, tapi semua itu terasa seperti rutinitas. Hambar. Tidak ada pelukan hangat di pagi hari. Tidak ada tatapan mata yang membuatku merasa istimewa. Bahkan saat ulang tahunku, yang datang hanya ucapan datar dan sepotong kue yang ia beli sepulang kerja. Tanpa pelukan, tanpa kejutan. Kadang aku merasa seperti roommate, bukan istri. Aku sering bertanya-tanya, apakah semua rumah tangga seperti ini? Atau hanya aku yang salah menaruh harapan? Tapi, bukankah pernikahan harusnya bukan cuma status? Bukankah cinta itu bukan sekadar kewajiban, tapi perasaan yang hidup? Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng, telur mata sapi, dan secangkir kopi hitam. Radit duduk sambil memandangi layar ponselnya. Aku menatapnya beberapa detik, berharap dia akan menatap balik dan tersenyum, tapi tidak. Bahkan ketika aku bilang, kopi kamu kubikin lebih pahit, biar nggak terlalu ngantuk di jalan, dia hanya mengangguk pelan. Besok Laras kesini, katanya tiba-tiba. Aku mengangguk. Laras, adik iparku, adalah istri dari adik kandung Radit, namanya Yogi. Mereka tinggal di luar kota, tapi Laras sering mampir ke rumah kami saat ke Jakarta. Laras itu tipe wanita yang ramah, cantik, dan ekspresif. Dia mudah akrab dengan siapa saja, termasuk suamiku. Awalnya aku tidak pernah berpikir macam-macam, tapi akhir-akhir ini aku mulai memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Tatapan Radit ke Laras, senyumnya yang tiba-tiba hidup, dan caranya tertawa saat Laras bercerita, seperti berbeda dengan saat aku yang bicara. Nginep? Tanyaku pelan. Iya, katanya mau sekalian lihat pameran buku di Senayan. Aku mengangguk. Tidak ada yang aneh dari rencana itu, tapi hatiku terasa aneh. Seperti ada yang salah, tapi belum jelas apa. Sepulang Radit ke kantor, aku duduk sendirian di ruang tamu. Menatap sekeliling, rumah ini rapi, bersih, dan sepi. Tidak ada suara anak kecil, karena kami belum punya anak. Radit pernah bilang dia belum siap. Tapi 5 tahun menikah dan belum pernah membicarakan program kehamilan membuatku bertanya-tanya. Apakah benar dia belum siap, atau dia memang tidak pernah menginginkan anak dariku? Hari berikutnya, Laras datang. Seperti biasa, dengan senyum lebar dan pelukan hangat. Kami berbincang di dapur sambil masak bareng. Laras banyak bercerita tentang pekerjaannya di bidang event organizer. Dia memang supel, gesit, dan tahu cara menarik perhatian. Mas Radit kelihatan capek banget ya sekarang, kata Laras sambil mengiris bawang. Iya, lembur terus. Dia tuh termasuk laki-laki yang tahan banting. Nggak banyak ngeluh. Keren sih, aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, kata-katanya seperti memukulku. Seolah-olah dia sedang menjelaskan suamiku kepadaku. Padahal aku yang hidup dengannya. I sudah mulai. Malam itu, aku keluar kamar untuk ambil air minum. Di lorong atas, aku melihat pintu ruang kerja Radit terbuka. Lampunya menyala. Dan Laras ada di dalam, duduk di kursi Radit. Mereka bicara pelan, entah tentang apa. Tapi gelagatnya terlalu akrab. Aku tidak melabrak. Aku hanya menonton dalam diam. Lalu kembali ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Kenapa Laras di sana? Kenapa Radit tidak terlihat canggung? Malam-malam berikutnya, pikiranku makin kacau. Aku mulai mengingat semua detail kecil yang dulu kupikir tidak penting. Caranya Radit menyebut nama Laras saat ngobrol. Senyum kecil yang muncul tanpa alasan jelas. Cara Radit langsung merapikan rambutnya begitu tahu Laras datang. Semuanya seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Aku belum punya bukti. Tapi naluri perempuan jarang salah. Malam sebelum Laras pulang, aku duduk berdua dengan Radit di ruang TV. Aku coba bicara. Bukan tentang Laras, tapi tentang kami. Mas, kamu bahagia sama aku? Radit tidak langsung menjawab. Dia menatap layar TV beberapa detik, lalu berkata, Alia, kita sudah cukup. Kamu baik. Aku juga nggak macam-macam. Kita punya hidup yang stabil. Jadi, jangan overthinking ya. Stabil. Itu kata yang dia pakai. Seperti bicara tentang keuangan, bukan tentang hati.
Malam itu aku tidur dengan perasaan kosong. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, mungkin selama ini aku cuma menempati ruang kosong di hati Radit. Ruang yang tidak pernah disediakan untukku sejak awal, dan sepertinya ada orang lain yang sudah lebih dulu duduk di sana. Setelah Laras pulang, suasana rumah kembali sepi. Tapi tidak untuk pikiranku. Setiap sudut rumah seperti menyimpan sisa-sisa kehadiran mereka. Bahkan wangi parfum Laras masih tertinggal di sofa ruang kerja. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Beberapa hari setelahnya, aku mencoba kembali ke rutinitas. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, beres-beres rumah, memasak makan siang. Tapi setiap kali aku mulai tenang, pikiranku kembali memutar ulang adegan malam itu. Laras di ruang kerja Radit. Terlalu nyaman. Terlalu santai. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Radit. Ia jadi lebih sering menggenggam ponsel. Saat aku masuk kamar, dia buru-buru menyimpan ponsel ke saku, atau balikkan layar ke bawah. Dia bilang, hanya urusan kantor. Tapi aku bukan anak. Kecil. Satu sore, saat Radit mandi, aku coba lihat isi ponselnya. Tidak ada pesan mencurigakan. Tapi aku menemukan sesuatu di galeri. Foto selfie Laras. Tersenyum manis di depan cermin, dengan baju yang sama saat menginap kemarin. Aku tahu karena aku yang mencucinya. Pertanyaannya, kenapa foto itu ada di ponsel Radit? Dadaku sesak. Tapi aku belum cukup berani menghadapi semuanya. Aku terlalu takut jawaban dari pertanyaanku akan menghancurkan segalanya. Jadi untuk sementara, aku memilih diam. Mengamati. Malamnya, aku ajak Radit bicara soal rencana liburan. Sudah lama kami tidak pergi kemana-mana. Kupikir mungkin suasana bisa membaik. Mas, gimana kalau kita liburan? Seminggu aja, ke Jogja, misalnya. Kita bisa nginap di villa istirahat dari kerjaan. Radit menatapku sekilas lalu mengangguk pelan. Kita bahas nanti, ya, aku lagi banyak proyek, aku tidak kaget, selalu begitu. Semua rencana yang melibatkan kita, jawabannya selalu ditunda atau diabaikan. Kecuali kalau ada orang ketiga yang membuatnya bersemangat. Besok paginya aku bertemu Rini, tetangga sebelah. Dia biasa ikut pengajian bareng Laras. Saat kami ngobrol, ia menyebutkan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Kemarin aku lihat Laras di mall. Ya Allah, cantik banget. Tapi kok bukan sama suaminya ya? Aku kira tadi bareng Mas Radit, ternyata bukan. Atau jangan-jangan beneran Mas Radit ya? Aku tersenyum seadanya. Mungkin aja ketemu di tempat yang sama. Jawabku pendek, tapi kepala ini sudah penuh tanda tanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bangun, duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Sudah lewat tengah malam, Radit belum pulang. Katanya, lembur, tapi bahkan tidak ada pesan. Setelah pukul 1 dini hari, baru terdengar suara mobil di garasi. Aku tidak menyambut. Aku hanya duduk dan menunggu dia masuk sendiri. Radit masuk dengan wajah lelah. Maaf, lemburnya molor, katanya tanpa banyak bicara. Aku menatapnya, mencoba mengukur kejujuran dari nada suaranya. Tapi dia terlalu tenang, terlalu ahli menyembunyikan sesuatu, dan aku sudah cukup kenyang dengan jawaban setengah hati. Besoknya aku memutuskan sesuatu. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa terus terjebak dalam curiga yang belum jelas. Aku menghubungi Lestari, teman SMA yang sekarang bekerja di perusahaan jasa penyelidikan pribadi. Dia bukan detektif sungguhan, tapi cukup bisa diandalkan untuk urusan seperti ini. Aku nggak minta yang macam-macam. Aku cuma mau tahu, Mas Radit kemana aja selama seminggu ini? Siapa yang dia temui? Udah itu aja, kataku tegas. Lestari mengangguk. Oke. Tapi kamu siap kalau hasilnya bukan seperti yang kamu harapkan? Aku diam sebentar. Aku justru ingin tahu yang sebenarnya. Lebih baik sakit karena kenyataan daripada mati pelan-pelan karena terus nebak-nebak. 2 hari kemudian, Lestari mengirimkan foto-foto. Isinya bukan cuma mencurigakan, tapi menghancurkan. Salah satunya, Radit dan Laras makan malam berdua di sebuah restoran yang cukup jauh dari rumah. Wajah mereka terlihat nyaman. Laras tersenyum sambil menyentuh lengan Radit. Di foto lain, mereka keluar dari restoran dengan Radit merangkul pundak Laras. Bukan pose kakak ipar dan adik ipar. Tanganku gemetar saat melihat foto-foto itu. Perutku mual. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam. Telingaku berdenging. Dunia seperti berhenti sebentar. Semua yang selama ini kupertahankan runtuh dalam sekali dorong. Malamnya, Radit pulang seperti biasa. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia bahkan sempat bertanya apakah aku sudah makan malam. Aku hanya menjawab singkat. Udah,
Setelah dia masuk kamar mandi, aku duduk di ranjang menatap langit-langit. Hatiku tidak lagi penuh emosi. Yang ada hanya satu kalimat di kepala. Kalau dia memang tidak pernah mencintaiku, kenapa harus aku yang terus bertahan? Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ingin membuat sarapan, tapi karena aku sudah lelah. Lelah pura-pura tidak tahu. Lelah menjalani rumah tangga seperti panggung teater. Aku jadi pemeran utama yang tidak pernah dimengerti. Naskahnya. Radit masih tidur. Aku menatap wajahnya cukup lama. Dulu wajah ini membuatku jatuh cinta. Tapi sekarang hanya menyisakan satu rasa, asing. Dia seperti orang yang pernah aku kenal, tapi kini sepenuhnya berbeda. Aku ke dapur, membuat kopi, seperti biasa. Tapi kali ini bukan untuk Radit. Aku duduk sendiri di meja makan, menyesap kopi sambil menatap kalender yang menempel di lemari es. Ada tanggal ulang tahun pernikahan kami bulan depan. Dulu aku selalu merencanakan kejutan, tapi tahun ini, aku bahkan tidak yakin akan ada yang tersisa dari pernikahan ini. Ponselku berbunyi. Lestari mengirim pesan. Kamu yakin gak mau aku selidiki lebih jauh? Aku bisa cari tahu sejak kapan mereka mulai. Aku mengetik cepat. Gak perlu. Aku cuma mau tahu satu hal. Mereka saling mencintai atau tidak. Sisanya aku bisa tebak. Hari itu, aku putuskan pergi keluar rumah. Aku butuh udara. Aku butuh tempat netral, jauh dari kasur dan dinding rumah yang menyimpan terlalu banyak dusta. Aku naik taksi online ke kafe kecil yang biasa aku kunjungi dulu, sebelum menikah. Dulu aku sering duduk di pojok, menulis jurnal, menunggu Radit saat dia pulang kerja. Sekarang aku duduk sendirian, tapi bukan lagi sebagai wanita yang menunggu. Aku datang sebagai wanita yang ingin menyudahi semuanya. 1 jam kemudian aku mengirim pesan ke Laras. Bisa ketemu? Berdua aja. Aku ada yang mau dibicarakan. Dia membalas cepat. Boleh, Kak. Hari ini bisa? Sekarang. Di kafe Cendana. Pojok. Belakang. Aku tidak berencana melabrak. Aku tidak akan berteriak atau melempar gelas seperti di sinetron. Aku cuma ingin bicara. Wanita ke wanita. Istri ke ipar. Dan kalau dia mengaku, aku akan serahkan Radit padanya. Karena kalau aku saja tidak dicintai, untuk apa dipertahankan? Laras datang setengah jam kemudian. Rambutnya dikepang, pakai jeans hitam dan blouse biru. Tampaknya dia mengira ini obrolan santai. Maaf lama ya, Kak. Tadi macet, katanya sambil menarik kursi. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Santai. Aku memang sengaja ngajak kamu ke sini. Karena aku udah nggak bisa pura-pura lagi. Dia terlihat bingung. Pura-pura apa, Kak? Aku keluarkan amplop dari tas. Di dalamnya ada cetakan foto yang Lestari kirim. Satu demi satu kuletakkan di atas meja. Laras menegang. Senyumnya langsung hilang. Wajahnya memucat. Aku nggak marah, kataku datar. Aku cuma pengen dengar langsung dari kamu. Kenapa? Dia diam. Matanya berair. Tapi dia tidak menyangkal. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, suaranya pelan. Aku juga nggak pernah rencana ini, Kak. Kamu cinta sama Radit? Tanyaku langsung. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab, tapi akhirnya dia angguk. Pelan. Iya, aku mengangguk. Tidak terkejut, tidak panik. Aku sudah menduga, ucapku. Dan Radit, dia cinta kamu juga. Dia tidak menjawab, tapi dari raut wajahnya, aku sudah tahu jawabannya. Iya, aku menghela napas. Rasanya seperti mencabut paku yang sudah lama tertancap di dada. Sakit, tapi lega karena akhirnya bisa dicabut. Kalau begitu kamu ambil saja Radit. Aku nggak mau lagi jalani rumah tangga yang cuma formalitas. Aku bukan benda. Aku bukan wanita bodoh yang akan terus duduk menunggu tanpa arah. Laras buru-buru menghapus air matanya. Kak, aku minta maaf, sungguh. Aku salah. Tapi semua ini berjalan begitu saja. Aku juga bingung harus gimana. Aku berdiri, menatapnya tanpa benci. Kamu tahu apa bedanya kamu dan aku? Tanyaku tenang. Aku pernah tulus. Aku pernah bertahan karena cinta. Tapi kamu masuk saat pintu itu masih tertutup. Kamu rusak semuanya, Laras. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah siap pergi, karena aku lebih memilih sendirian daripada hidup tanpa dihargai. Aku pergi meninggalkan kafe, tidak menoleh lagi. Laras tidak mengejar. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa bebas. Sepulang dari pertemuan dengan Laras, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku duduk di taman kota, di bangku kayu di bawah pohon besar. Udara
Udara sore terasa dingin, tapi pikiranku lebih beku dari itu. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena aku sadar. Selama ini aku terlalu lama memeluk ilusi. Aku membuka catatan di ponsel, menulis satu kalimat. Memaafkan bukan berarti harus bertahan. Itu keputusan pertamaku hari itu. Aku sudah tidak ingin lagi berada dalam rumah yang penuh kebohongan, tapi bukan berarti aku akan kabur. Aku akan menyelesaikan ini dengan kepala tegak, dengan caraku sendiri. Malamnya, aku pulang seperti biasa. Radit sedang menonton TV, terlihat santai seolah tidak ada apa-apa. Aku duduk di sebelahnya. Dia menoleh, tersenyum kecil. Dari mana aja? Aku menatap matanya, lama. Dari taman. Dia mengangguk, lalu kembali menatap TV. Tidak bertanya lebih lanjut, tidak merasa perlu tahu. Dan aku makin yakin dia bahkan tidak peduli. Beberapa menit kemudian aku berdiri. Mas, kita bisa bicara? Dia mematikan TV. Bicara apa? Aku tahu soal kamu dan Laras, ucapku tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada drama. Radit membeku. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, tapi dia tidak menyangkal. Siapa yang cerita? Suaranya lirih. Aku tidak butuh orang bercerita. Aku lihat sendiri, dia menunduk. Hening beberapa detik, lalu dia berkata, maaf Alia, aku juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena terlalu menyedihkan. Kamu tahu kenapa ini terjadi, Mas? Karena kamu membiarkannya. Kamu buka ruang. Kamu lemah. Radit menarik napas dalam. Tapi aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Kamu nggak perlu niat. Tapi kamu tetap melakukannya. Aku berdiri menghadapnya. Aku nggak akan ribut, Mas. Aku nggak akan ngemis dipertahankan. Aku bukan perempuan yang butuh belas kasihan. Aku cuma ingin bilang, kamu boleh pilih Laras. Tapi jangan pernah berpikir aku akan bertahan di rumah ini sambil pura-pura tidak tahu. Radit tertunduk, tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, aku mengemasi sebagian barang. Aku tidak membawa semuanya. Aku hanya mengambil apa yang penting. Beberapa baju, dokumen, dan tabunganku sendiri. Sisanya, biar jadi kenangan buruk yang tertinggal. Saat aku membawa koper ke depan, Radit berdiri di pintu kamar. Kamu yakin pergi? Aku menatapnya. Aku yakin, tapi bukan karena aku kalah, justru karena aku tahu harga diriku. Dia tidak mengejar, tidak menahan. Dan dari situlah aku sadar, aku tidak pernah berarti buatnya sejak awal. Aku tinggal sementara di rumah sepupuku, Sari. Dia menyambutku dengan hangat tanpa banyak tanya. Tapi malamnya, saat kami duduk berdua di teras, dia bertanya pelan, kamu kuat, ya kak? Aku tersenyum. Aku nggak tahu ini kuat atau cuma sudah muak. Sari menatapku lama. Aku tahu kamu pasti bisa bangkit. Kamu cuma butuh waktu buat percaya lagi sama diri sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan kosong, tapi bukan kosong yang menakutkan. Justru ini seperti ruang kosong yang siap diisi ulang. Dengan hidup yang baru, yang bukan lagi bergantung pada siapapun. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak mau terus sembunyi. Aku harus kerja lagi. Aku harus punya penghasilan sendiri. Dan yang paling penting, aku harus menata kembali hidupku. Beberapa hari kemudian, aku kirim lamaran ke beberapa tempat. Bukan pekerjaan tinggi, tapi cukup buat awal. Aku juga mulai aktif di komunitas lokal, membantu acara sosial. Aku ingin sibuk. Aku ingin berhenti memikirkan mereka yang tidak layak kuperjuangkan. Suatu siang, Laras mengirim pesan. Kak, aku minta maaf lagi. Aku tahu ini nggak cukup, tapi aku terus kepikiran. Aku balas cepat. Sudah. Aku maafkan, tapi urusan kalian berdua sekarang bukan urusanku lagi. Jalani, nikmati, dan terima konsekuensinya. Aku sudah selesai. Mengetik pesan itu rasanya seperti meletakkan beban berat dari punggung. Akhirnya aku bisa berdiri tegak, tidak lagi dibayangi marah atau kecewa. Hari-hari berlalu, tidak ada kabar dari Radit. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada permohonan kembali. Dan aku juga tidak butuh itu. Aku mulai menikmati rutinitas baruku. Makan tanpa tergesa-gesa, tidur tanpa menunggu siapa-siapa, dan bangun tanpa beban pura-pura bahagia. Dan saat aku bercermin pagi itu, untuk pertama kalinya aku berkata pada diriku sendiri, kamu tidak hancur, kamu hanya sedang lahir kembali. 3 minggu setelah meninggalkan rumah Radit, hidupku mulai berirama. Masih jauh dari nyaman, tapi setidaknya aku tahu kemana langkah ini menuju. Aku diterima kerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor desain interior kecil milik teman. Lama Sari. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk sewa kamar kecil dan makan seadanya.
Hari pertama kerja aku datang lebih awal. Kantornya sederhana, 2 lantai, di pojok jalan dekat taman kota. Ada 3 meja kerja, 1 ruang meeting kecil, dan ruangan kaca berisi tumpukan katalog serta sketsa desain. Aku disambut oleh Mbak Yani, kepala admin. Orangnya ramah, gesit, dan langsung menjelaskan pekerjaanku tanpa basa-basi. Di sini nggak butuh kamu jadi superwoman. Yang penting teliti, jujur, dan mau belajar, katanya sambil menaruh tumpukan folder di meja kerjaku. Aku mengangguk. Saya siap, Mbak. Beberapa menit kemudian seseorang masuk lewat pintu kaca. Langkahnya tenang, tidak tergesa. Wajahnya teduh, berkemeja polos tanpa dasi, membawa tablet dan botol air minum. Mbak Yani langsung menyapanya. Mas Arga, ini Alia, admin baru kita. Lelaki itu menoleh, tersenyum. Halo, selamat bergabung Mbak Alia. Aku mengangguk sopan. Terima kasih Mas. Arga ternyata pemilik kantor ini. Usianya sekitar pertengahan 30-an, tapi tidak banyak bicara. Lebih suka bekerja dalam diam, memantau dari balik meja kaca, dan hanya sesekali keluar kalau ada presentasi klien. Tapi ada sesuatu dari matanya. Tenang, tajam, dan jujur. Bukan tipe pria yang mudah membuat wanita jatuh hati, tapi entah kenapa aku merasa aman. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku belajar input data project, menyiapkan invoice, dan mencetak dokumen klien. Malamnya, aku pulang ke kamar kos, berbaring dengan tubuh lelah tapi hati lebih ringan. Aku tidak lagi menengok ke belakang, tidak mencari tahu kabar Radit atau Laras. Mereka sudah jadi bab lain yang tidak ingin kubuka lagi. Suatu sore, Arga menghampiri mejaku. Mbak Alia, bisa bantu aku cek laporan anggaran proyek Tower 29? Ada angka yang agak janggal. Aku berdiri. Boleh mas, saya buka sekarang. Kami berdiri berdampingan menatap layar laptop. Arga menjelaskan rinciannya, dan sesekali aku mencatat di buku kecil. Tapi bukan penjelasannya yang membuatku diam. Aku melihat cara dia memperlakukan semua orang di kantor, dengan hormat, tanpa emosi berlebihan, tapi juga tanpa kesombongan. Sore. Itu, setelah jam kerja selesai, aku memberanikan diri bertanya, Mas Arga, kok bisa bangun kantor kayak gini dari nol? Dia tersenyum kecil. Panjang ceritanya, tapi intinya saya pernah jatuh, dihianati juga, sama orang yang saya percaya. Waktu itu saya cuma punya laptop dan meja plastik. Sisanya, saya bangun pelan-pelan. Aku diam, tidak bertanya lebih lanjut. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang menghangat. Ceritanya seperti cermin dari apa yang aku alami. Dan aku tidak menyangka, di tempat sekecil ini, aku bertemu seseorang yang pernah hancur, tapi memilih membangun ulang, bukan membalas dendam. 2. Minggu kemudian kami ikut presentasi ke rumah seorang klien. Arga mengajakku untuk membantunya menyiapkan dokumen dan mencatat permintaan revisi. Di mobil perjalanan sekitar 1 jam, dia menyetir sambil sesekali bercerita tentang proyek-proyek lamanya. Aku pernah kerja bareng teman kuliah, tapi setelah proyek jalan, dia ambil alih semuanya dan aku didepak. Sejak itu aku sadar, kepercayaan itu mahal, tapi lebih mahal lagi, berdamai dengan diri sendiri. Aku menoleh padanya. Mas bisa berdamai, butuh waktu. Tapi bisa. Kalau terus nyimpen dendam, aku nggak akan bisa jalan sejauh ini. Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku membayangkan hidup baru tanpa Radit, tanpa luka, tanpa ingin menang atau membalas. Hanya hidup yang tenang, penuh kendali. Sampai hari itu, aku tidak menyangka aku bisa tertawa lagi. Tapi saat kami pulang dari klien, dan Arga tiba-tiba salah belok ke gang buntu, lalu nyengir malu sambil berkata, ternyata mapnya ketinggalan di kepala. Aku tertawa lepas. Bukan karena lucu, tapi karena aku sadar. Aku mulai sembuh. Sabtu pagi, aku datang lebih awal ke kantor. Ada deadline pengumpulan laporan proyek, dan aku ingin menyelesaikannya sebelum makan siang. Kantor sepi, hanya suara printer dan ketikan laptop yang menemani. Kupikir hari ini akan tenang seperti biasanya, tapi kenyataan justru membalikan semua. Sekitar pukul 10, pintu kantor terbuka. Mbak Yani yang duduk di meja depan menyapa seseorang. Aku tidak terlalu peduli sampai suara itu terdengar. Suara yang dulu paling sering ku dengar saat pulang kerja, suara yang pernah memanggil namaku dengan lembut tapi juga pernah menusuk diam-diam. Permisi, saya cari Alia. Langkahku berhenti, jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh pelan. Di ambang pintu, berdiri Radit rapi, bersepatu pantofel, dan dengan wajah yang lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Tapi matanya masih sama, pandai menyimpan maksud. Aku berdiri tegak.
Ngapain kesini, Radit? Dia tersenyum kaku. Bisa ngobrol sebentar? Di luar aja. Mbak Yani melirikku penuh tanya. Aku mengangguk tipis padanya, lalu mengikuti Radit keluar. Kami berdiri di sisi kiri halaman kantor, cukup jauh dari pandangan orang lain. Radit membuka pembicaraan dengan suara rendah. Aku baru tahu kamu kerja di sini. Dari Laras. Aku mengangguk, datar. Dan? Aku cuma mau minta waktu. Buat ngomong, buat jelasin. Aku menatapnya tajam. Udah terlalu telat, Mas. Aku tahu, tapi aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku nyesel. Kalimat itu meluncur seperti tembakan kosong. Tidak ada daya, tidak mengubah apapun. Mas nyesel karena kehilangan aku? Atau karena kenyataan sama Laras nggak seindah bayangan? Dia menunduk. Diam. Aku tahu, Mas. Laras mungkin lebih muda, lebih segar dan bisa menuruti keinginan Mas tanpa debat. Tapi kamu lupa satu hal. Dia nggak kenal siapa kamu sebenarnya. Dan sekarang saat dia tahu, kamu panik. Alia, aku serius. Aku juga serius, Mas. Aku serius nggak pengen lihat kamu lagi. Aku udah cukup baik dengan nggak nuntut apapun. Jadi tolong, jangan rusak lagi yang sedang aku bangun sekarang. Dia menatapku penuh harap, tapi aku sudah tidak tersentuh. Saat cinta sudah mati, kata-kata maaf hanya terdengar seperti suara motor mogok. Berisik dan tidak perlu. Radit akhirnya pergi. Tapi sejak hari itu, pikiranku kembali kacau. Bukan karena ingin kembali, tapi karena amarah yang sudah kupendam terlalu lama seperti kembali membuka diri. Sore itu, saat semua pegawai sudah pulang, aku masih duduk di meja, termenung. Arga datang, membawa 2 gelas kopi kaleng dari minimarket sebelah. Nih, buat temen mikir, kamu kelihatan berat banget hari ini. Aku menatapnya, menerima gelas itu. Makasih, Mas, maaf ya saya agak nggak fokus hari ini. Lelaki di pagi tadi, mantan suami kamu? Aku kaget tapi tidak marah. Aku mengangguk pelan. Iya, Arga duduk di kursi seberang. Dia minta kamu balik? Aku tertawa miris. Kayaknya sih begitu. Tapi saya nggak ada niat sama sekali. Dia diam sejenak, lalu berkata pelan. Kalau kamu masih mau cerita, saya dengar. Tapi kalau kamu mau diam, saya duduk aja di sini nemenin. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus kuat sendirian. Tanpa sadar, aku bercerita. Tentang Laras. Tentang foto di kafe. Tentang keputusan meninggalkan semuanya tanpa menoleh. Arga hanya diam, mendengarkan. Sesekali menyesap kopinya. Tidak menyela. Dan sekarang, dia datang lagi. Bawa kata-kata penyesalan, seolah aku yang meninggalkan dia duluan. Arga menatapku. Penyesalan yang datang karena kehilangan biasanya cuma ingin mengembalikan zona nyaman. Bukan karena cinta. Aku diam. Kata-katanya menampar, tapi benar. Malam itu, aku pulang ke kos dengan perasaan lega. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku tahu aku tidak lagi sendirian menghadapi semuanya. Ada seseorang yang mengerti tanpa harus bersumpah atau bersandiwara. Dan diam-diam, aku mulai menantikan hari-hari di kantor. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena Arga. Lelaki dengan mata tenang dan kalimat yang menyejukkan. Aku tahu perasaanku mulai goyah. Tapi aku juga tahu, aku harus hati-hati. Karena luka yang baru sembuh, jangan sampai dibuka oleh tangan yang salah lagi. Hubunganku dengan Arga tidak berubah secara dramatis. Kami tetap rekan kerja, saling bantu, saling bicara seperlunya. Tapi ada hal-hal kecil yang diam-diam tumbuh. Bukan dari kata-kata manis, melainkan dari perhatian sederhana yang konsisten. Seperti ketika dia menaruh kotak makan kecil di meja kerjaku tanpa bilang apa-apa. Buat camilan sore. Aku tahu kamu sering lupa makan kalau lagi ngetik data. Katanya ringan. Atau ketika aku bersin 2 kali saat hujan turun tiba-tiba, dan dia langsung berdiri, mencarikan obat flu di laci ruang kerjanya. Arga tidak pernah menggoda. Tidak pernah memberi janji. Tapi dia ada, tepat saat aku butuh. Dan dari situlah aku mulai sadar. Mungkin aku bukan jatuh cinta. Aku hanya sedang belajar. Bagaimana rasanya diperlakukan dengan baik. Namun, hidup tak pernah membiarkan kita terlalu lama merasa tenang. Hari itu aku sedang mencetak dokumen untuk klien ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. Kamu bangga sekarang? Radit makin hancur sejak kamu pergi. Dia bahkan mulai menyalahkan aku atas semua ini. Aku mengenal gaya bahasanya. Laras. Aku mendesak pelan. Menyimpan ponsel tanpa membalas. Beberapa menit kemudian, pesan baru masuk. Kamu pikir kamu korban paling menderita? Kamu pikir kamu paling tersakiti?
Radit itu sebenarnya nggak pernah bisa ninggalin kamu sepenuhnya, Alia. Dia masih nyebut nama kamu waktu tidur. Tanganku mengepal di sisi meja. Aku merasa panas di dada. Tapi bukan karena rindu. Karena jengah. Karena jijik. Tak lama kemudian, panggilan masuk. Nomor yang sama. Aku ragu mengangkat. Tapi akhirnya, ku tekan tombol hijau. Halo? Kita bisa ketemu? Suara Laras terdengar. Lelah. Tolong banget, ini penting. Aku terdiam beberapa detik. Kamu mau apa, Laras? Aku mau bicara sebagai sesama perempuan. Nggak ada maksud lain. Aku nyaris menolak. Tapi sesuatu dalam suaranya terdengar. Putus asa. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat perumahan. Laras datang dengan wajah pucat, riasan minimal, dan mata sembab. Tidak ada kesan percaya diri seperti dulu. Dia duduk pelan di hadapanku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku jahat banget waktu itu. Tapi kamu harus tahu, Radit bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku menatapnya dingin. Aku tahu dia bukan orang baik. Aku tidur sekamar dengannya selama bertahun-tahun, Laras. Kamu kira aku nggak tahu siapa dia? Dia mengusap matanya cepat. Aku hamil. Aku terdiam. Jantungku berhenti sedetik. Dan kamu pikir aku harus peduli? Aku nggak minta kamu peduli. Aku bingung, Alia. Dia mulai kasar. Dia berubah. Dia sering marah tanpa alasan. Dan dia pernah bilang, kalau kamu nggak pergi, hidupnya mungkin nggak seburuk ini. Aku nyaris tertawa. Jadi kamu datang ke aku, minta apa? Solusi? Simpati? Atau minta aku balik lagi biar kamu bisa lepas dari dia? Laras tertunduk. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu beruntung sudah pergi. Aku menghela napas. Aku nggak pergi karena beruntung. Aku pergi karena sadar aku harus mencintai diriku. Sendiri dulu. Kamu juga harus belajar itu, Laras. Pertemuan itu selesai tanpa pelukan, tanpa maaf, tanpa air mata saling mengerti. Kami pulang dengan jalan masing-masing. Tapi di dalam hati, aku merasa aneh. Ada rasa lega, sekaligus jijik pada masa lalu yang terus ingin kembali menyentuhku. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon kecil kamar kos. Arga mengirim pesan. Besok pagi ada survei proyek di luar kota. Kalau kamu mau ikut, kita bisa berangkat bareng. Sekalian lihat suasana baru. Aku mengetik balasan singkat. Boleh. Aku butuh suasana baru. Tapi di dalam hati aku tahu, aku bukan hanya butuh suasana baru. Aku butuh hidup baru. Dan sepertinya, perjalanan keluar kota besok akan jadi langkah pertamanya. Kami berangkat pukul 6 pagi. Udara masih dingin dan jalanan lengang. Arga mengemudi, sementara aku duduk di sebelahnya dengan termos kecil berisi kopi hitam yang kubuat sendiri. Kota tujuan kami sekitar 2 jam perjalanan, lokasi proyek rumah villa milik klien baru. Sepanjang perjalanan, kami bicara ringan, tentang musik, makanan yang disukai, dan cerita-cerita kecil masa SMA. Arga ternyata dulu anggota band sekolah, bermain gitar. Aku hanya tertawa mendengarnya bercerita tentang panggung pertama yang gagal karena ampli meledak. Suasana di dalam mobil hangat. Tidak ada gombalan. Tidak ada tatapan penuh makna seperti di sinetron. Tapi justru dari kesederhanaan itu, aku mulai merasa nyaman. Bukan nyaman karena ingin memiliki, tapi nyaman karena tidak harus pura-pura kuat. Setelah 2 jam, kami sampai di lokasi. Sebuah lahan luas di pinggir danau kecil. Tenang dan sejuk. Kami disambut pemilik villa, pasangan suami istri parubaya yang ramah. Arga mulai mengukur, mencatat, memotret bagian-bagian yang perlu renovasi. Aku ikut mencatat poin-poin penting sambil sesekali menyesap kopi yang mulai dingin. Setelah pekerjaan selesai, kami diajak makan siang bersama. Obrolan ringan, tawa kecil, dan sesekali celetukan dari pemilik rumah membuat suasana menyenangkan. Saat kami pamit, sang istri berkata sambil menatapku dan Arga bergantian, "Kalian pasangan serasi loh." Ada melihatnya. Aku langsung tersedak air putih. Arga hanya tertawa kecil. "Kami tim kerja, Bu. Tapi makasih doanya." Kami kembali ke mobil dalam suasana agak kikuk. Tapi setelah beberapa menit, Arga membuka suara. "Mbak Alia, aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku ingin bilang sesuatu." Aku menoleh. "Apa?" Dia diam sebentar lalu berkata pelan, "Aku suka cara kamu bertahan, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu nggak pura-pura." Aku terdiam. Aku tahu kamu belum sembuh, dan aku juga belum sepenuhnya utuh. Tapi aku rasa, kalau suatu hari kamu siap, aku ingin jadi orang yang ada di sebelah kamu. Henning. Mobil melaju pelan menyusuri jalan berkelok. Di luar, pohon-pohon pinus berdiri rapi.
Angin berhembus lembut lewat jendela yang sedikit terbuka. Aku belum bisa janji apa-apa. Ahmad, kataku akhirnya. Bukan karena aku nggak ingin, tapi karena aku belum selesai menyusun diriku sendiri. Dan itu nggak apa-apa, sahut Arga. Aku nggak minta kamu balas perasaanku sekarang. Aku cuman nggak mau jadi orang yang diam-diam berharap tapi nggak. Jujur, aku mengangguk pelan. Ada rasa haru di dada, tapi juga ketakutan. Takut membuka hati dan kembali kecewa. Tapi ada satu hal yang berbeda dari Radit. Arga tidak menuntut. Ia hanya menyampaikan, lalu memberiku ruang. Setibanya di kota, kami berhenti di minimarket untuk beli cemilan. Saat kembali ke mobil, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu menang? Radit masuk rumah sakit karena depresi. Dan semua orang di keluarga nyalahin aku. Laras lagi. Aku mendesah. Arga yang melihat wajahku berubah langsung bertanya, Laras? Aku mengangguk. Dia kirim pesan lagi. Katanya Radit sakit. Dan kamu masih merasa bertanggung jawab atas hidup dia? Pertanyaan itu menohok. Aku diam cukup lama sebelum menjawab. Mungkin, karena aku terlalu lama merasa diriku salah. Arga menghela napas, lalu berkata, kalau kamu terus bertahan dalam perasaan itu, kamu nggak akan pernah benar-benar bebas. Aku memalingkan wajah keluar jendela, tapi kalimatnya mengendap di dalam hati. Mungkin selama ini aku tidak benar-benar pergi dari Radit. Mungkin tubuhku sudah menjauh, tapi pikiranku masih terikat oleh rasa bersalah yang tidak aku ciptakan. Malam itu, di kamar kos, aku membaca ulang pesan Laras. Lalu tanpa ragu, ku tekan tombol hapus. Tidak ada balasan. Tidak ada drama. Sudah cukup. Aku tidak akan lagi bertanggung jawab atas luka yang bukan akibat perbuatanku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tertidur tanpa mimpi buruk. Mungkin aku sedang belajar melepaskan bukan karena menyerah, tapi karena sadar aku pantas bahagia. Hari Senin datang dengan langit mendung. Dari pagi, suasana kantor terasa berbeda. Mbak Yani, resepsionis kami, terus melirik ke arah pintu dengan ekspresi cemas. Aku belum sempat bertanya ketika tiba-tiba pintu terbuka dan seseorang masuk dengan langkah berat. Radit. Dia tampak lebih kurus, wajahnya pucat, rambutnya agak acak-acakan seperti belum tidur semalaman. Semua mata langsung tertuju padanya. Aku berdiri dari kursi dengan kaget yang bercampur muak. Ngapain kamu kesini, Radit? Dia menatapku lalu bicara dengan suara yang sedikit gemetar tapi memaksa kuat. Aku mau bicara. Penting. Arga, yang baru keluar dari ruangannya langsung melangkah mendekat. Ada apa ini? Radit menoleh ke Arga. Tatapannya tidak ramah. Ini urusan pribadi saya sama mantan istri saya. Arga berdiri di sampingku. Tegap. Kalau mau bicara, jangan pakai cara mendatangi ke kantor begini. Kita di tempat kerja, Mas. Radit mendengus. Aku nggak datang untuk bikin keributan. Aku cuma mau bicara sebentar sama Alia. Aku menghela. Napas panjang. Baik, ayo kita bicara di luar. Satu kali saja. Aku membawanya keluar gedung. Berdiri di halaman kantor yang mulai disiram gerimis. Kamu mau apa lagi, Radit? Dia menatapku. Matanya tampak kelabu. Laras ninggalin aku. Dia pergi dari rumah sejak 2 minggu lalu. Sekarang dia nggak bisa dihubungi. Dan aku butuh kamu. Aku tertawa kecil. Pahit. Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu pilih dia dan buang aku kayak sampah, aku salah. Tapi aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku kehilangan semuanya, Alia. Aku nggak bisa sendiri. Kamu pikir aku tempat sampah yang bisa kamu datangi tiap kali hidupmu berantakan? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bukan salahku. Kamu sendiri yang rusak semua. Kamu pikir aku akan bantu kamu bangkit setelah kamu hancurkan aku habis-habisan? Dia memandangku dengan sorot mata memelas, tapi aku tak lagi terguncang. Luka itu sudah kering, tak perlu dibuka lagi. Aku cuma pengen kamu balik. Kita mulai dari nol. Aku menggeleng. Permintaan kamu melampaui batas. Kamu bahkan nggak pernah benar-benar mencintaiku, Radit. Kamu cuma butuh seseorang buat menyelamatkanmu dari kesalahanmu sendiri. Dia menunduk. Hujan makin deras. Tapi aku tetap berdiri. Tak gentar. Pulanglah, Radit. Perbaiki hidupmu tanpa menyeret orang lain. Karena kali ini, aku tidak akan jadi penyelamat siapapun. Bahkan kamu. Aku kembali ke kantor dengan kepala tegak. Arga masih menungguku di lobi. Dia minta kamu balik? Tanyanya tenang. Aku mengangguk. Dan aku tolak. Tegas. Arga tersenyum. Tipis.
Akhirnya, aku menatapnya. Aku tidak butuh diselamatkan. Tapi aku butuh orang yang mau berjalan bersamaku. Bukan orang yang cuma datang saat tenggelam. Arga hanya mengangguk. Tak perlu jawaban panjang. Tapi tatapannya cukup meyakinkan bahwa dia mengerti. Hari itu, aku bekerja dengan tenang. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengganggu. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya aku, pekerjaanku, dan kemungkinan baru yang perlahan mulai terbuka. Malamnya, Arga mengirim pesan. Kamu hebat hari ini. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu kapan harus berhenti bersikap baik ke orang yang salah. Aku membaca pesan itu berkali-kali, lalu membalas. Terima kasih karena sudah tidak mencoba menjadi pahlawan, tapi cukup jadi teman yang tidak pergi saat aku sedang belajar berdiri. Dan malam itu aku tahu, meski belum benar-benar jatuh cinta, aku sudah jauh dari luka yang dulu pernah nyaris membunuhku. Sudah seminggu sejak pertemuan terakhirku dengan Radit. Tak ada lagi pesan dari Laras, tak ada drama. Henning. Dan Henning kali ini terasa melegakan. Arga juga tak membahasnya. Ia tetap seperti biasa, tenang, fokus, dan tahu batas. Tapi sejak hari itu, sikapnya terasa sedikit lebih terbuka. Ia tak lagi menahan perhatian kecil. Kadang mengingatkan makan siang, kadang menawari tumpangan tanpa basa-basi, dan kadang hanya duduk diam di sebelahku saat kami lembur, tanpa perlu banyak bicara. Hari itu kantor sepi. Beberapa karyawan cuti karena ada pelatihan di luar kota. Aku, Arga, dan satu staf magang masih bertahan. Jam menunjukkan pukul 4 sore saat tiba-tiba pintu depan terbuka. Seorang perempuan masuk, wajahnya ayu, berkelas, sekilas mirip model iklan skincare, usia sekitar akhir 20-an. Dia menatap sekeliling, lalu berhenti saat melihat Arga. Arga, katanya, setengah ragu. Arga yang sedang berdiri membelakangiku, langsung menoleh. Matanya sedikit membesar. Rani, suasana berubah seketika. Bahkan staf magang yang sedang mengetik pun ikut melirik penasaran. Rani melangkah pelan, lalu tersenyum kaku. Sudah lama ya? Iya. Lama sekali, jawab Arga. Aku berdiri perlahan. Tak tahu kenapa, ada bagian dari diriku yang merasa harus bersiap. Perasaan tidak nyaman mulai menggerogoti dada. Rani melirik ke arahku, lalu tersenyum sopan. Kamu pasti Alia. Aku mantan tunangannya Arga. Aku membeku. Oh, tentu saja. Arga segera angkat bicara. Dia, Rani, kami pernah hampir menikah, tapi batal 2 bulan sebelum hari H. Rani mengangguk pelan. Aku nggak kesini buat ganggu. Aku cuma ingin minta maaf, Ga. Selama ini aku egois, meninggalkan kamu demi pilihan yang aku sendiri sekarang. Sesali, Arga menunduk. Itu sudah lewat, Ran, nggak perlu disesali sekarang, tapi aku tetap harus bilang, kamu nggak layak ditinggalkan tanpa penjelasan waktu itu. Dan waktu aku tahu kamu masih sendiri, aku pikir, mungkin kita bisa ngobrol sekali lagi. Aku berdiri diam, menunggu. Memerhatikan bagaimana Arga akan menanggapi, tapi Arga menoleh padaku, langsung, tanpa ragu. Ran, aku sudah bukan orang yang sama. Aku juga nggak hidup di tempat yang sama. Dan kalau kamu kesini berharap semuanya bisa kembali, aku harus jujur, hatiku sedang menata ulang, tapi bukan untuk masa lalu. Rani tersenyum, tawar, tapi matanya berkaca. Kupikir kamu akan bilang begitu, tapi aku lega dengarnya. Setidaknya kamu sudah bisa bahagia. Dia menoleh padaku. Jagalah dia baik-baik. Arga terlalu sering jadi tempat orang bersandar, padahal dia juga butuh dipeluk. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Setelah Rani pergi, Arga duduk, menghela napas panjang. Maaf, aku nggak nyangka dia bakal datang. Dia datang bukan salah kamu, kataku pelan. Dan aku bisa lihat kamu menyelesaikannya dengan cara yang dewasa. Dia menatapku lama. Alia, aku nggak tahu kita ini apa. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin kenal kamu lebih dalam. Bukan sebagai pelarian dari masa lalu, tapi sebagai seseorang yang bisa jadi masa depan. Hening sejenak. Aku mengambil napas. Kalau kamu tanya sekarang, aku belum bisa janji. Tapi aku juga nggak mau lari. Kalau kamu siap jalan pelan-pelan, aku juga siap menemani. Senyumnya muncul. Ringan, tapi penuh makna. Dan di dalam hati, aku tahu, ini bukan tentang menggantikan Radit. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang memberi ruang baru pada hati yang dulu pernah remuk, untuk kembali percaya, meski perlahan. Telepon itu datang pukul 2 dini hari. Suara di seberang terdengar panik. Mbak Alia, ini Bu
Darmi, tetangga ibu. Maaf ganggu, tapi ibu kamu jatuh di kamar mandi. Sekarang di UGD. Cepat ke rumah sakit ya. Aku langsung bangun, tangan gemetar. Dalam sepersekian detik, tubuhku bergerak otomatis. Ambil jaket, dompet, kunci motor. Tidak sempat berpikir, hanya bisa berharap ini bukan hal buruk. Ibu. Satu-satunya tempat pulangku yang tersisa. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ibu terbaring. Dengan alat bantu pernapasan, infus menempel di tangan, dan wajah pucatnya yang tampak sangat lelah. Dokter menjelaskan singkat, serangan ringan di otak akibat tekanan darah yang sangat tinggi. Bisa pulih, tapi butuh perawatan intensif. Aku duduk di samping tempat tidurnya, genggam tangannya, air mata tak bisa kutahan. Ibu, maafin aku. Aku terlalu sibuk merapikan hidup sendiri, sampai lupa kamu juga makin tua. Pagi itu, Arga datang. Dia tidak bertanya. Hanya duduk di sebelahku sambil menyerahkan roti dan kopi panas. Kamu belum makan. Aku tahu kamu nggak sempat mikir sarapan. Aku menatapnya. Kamu selalu tahu ya. Dia tersenyum tipis. Aku cuma belajar dari cara kamu memperhatikan orang. Kamu tidak bicara banyak, tapi keberadaannya menenangkan. Kadang, seseorang tak perlu berjanji akan menyelamatkanmu. Cukup hadir, duduk di sisimu, dan itu sudah cukup untuk membuatmu merasa tidak sendirian. Hari-hari selanjutnya penuh kelelahan. Bolak-balik rumah sakit, mengurus administrasi, berjaga malam. Tapi justru di masa itu, aku dan Arga jadi lebih dekat. Dia datang setiap malam sepulang kerja, kadang hanya untuk mengantar makanan, kadang hanya duduk menunggu meski tidak bicara sepatah kata. Dan di sela-sela diam itu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku temukan di Radit. Konsistensi. Sampai suatu malam saat aku tertidur di ruang tunggu, aku terbangun dan melihat Arga tertidur di kursi panjang, masih dengan kemeja kerja, wajah lelahnya tertidur miring dengan tangan memeluk jaketku yang jatuh. Air mataku jatuh pelan, aku pelan-pelan, duduk di sampingnya lalu berbisik. Aku nggak tahu akan kemana hubungan ini. Tapi aku tahu, kalau aku harus memilih seseorang untuk berdiri di sampingku saat hidup paling berantakan, aku mau kamu. Arga membuka mata perlahan, tampaknya mendengar ucapanku. Dia menatapku, lalu menjawab pelan, kita nggak usah buru-buru, tapi izinkan aku terus ada di sini. Aku mengangguk. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku merasa tak perlu pura-pura kuat. Karena ada seseorang yang bersedia memegang tanganku saat aku lelah, tanpa memintaku menjadi siapa-siapa. Sore itu aku baru saja tiba di rumah sakit. Ketika melihat seorang perempuan duduk di bangku taman depan UGD. Rambutnya diikat asal, wajahnya lelah, tapi tetap menyisakan kesan penuh percaya diri. Laras. Aku ingin berpaling. Tapi dia berdiri, memanggil namaku dengan nada datar. Alia, kita perlu bicara. Sekali ini saja. Habis itu aku pergi, janji. Aku ingin menolak, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku duduk di bangku yang berjarak 2 langkah darinya, menjaga jarak, juga menjaga diriku dari kemungkinan amarah yang bisa meledak kapan saja. Radit mencarimu lagi, katanya membuka pembicaraan. Bukan urusanku. Aku tahu, tapi kamu perlu tahu. Aku bukan satu-satunya alasan pernikahan kalian rusak. Aku mendengus. Kamu selingkuh sama suami orang, Laras. Masih butuh alasan lain? Dia menatapku. Kamu pikir aku jatuh cinta sama Radit? Enggak. Aku dijadikan alat. Mataku menyipit. Maksudmu? Dia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah USB kecil. Ada rekaman di dalam. Kamu mungkin nggak mau lihat. Tapi kalau kamu mau tahu siapa sebenarnya Radit dan apa yang selama ini dia sembunyikan, tonton saja. Aku tak menjawab. Hanya menatap benda itu seolah sedang menimbang bom waktu. Aku hamil duluan, lanjutnya, suaranya lirih. Tapi bukan anak Radit. Aku pakai dia untuk tutupi aibku. Dia terima. Tapi dengan syarat, aku harus bantu dia bikin kamu minta cerai tanpa mencurigainya. Jantungku seperti dihantam palu. Apa maksudmu? Radit, dia terlilit utang besar. Lebih dari yang kamu tahu. Ada aset atas nama kamu yang dia ingin lepas tanpa kamu tahu. Tapi kamu terlalu hati-hati, terlalu cerdas. Pokoknya jadi dia buat das skenario. Biar kamu lelah dan pergi sendiri. Aku nyaris tidak bisa bernapas. Kata-katanya seperti petir yang menyambar terus-menerus. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Karena aku juga ditipu. Setelah aku serahkan semua, dia kabur. Anak yang aku lahirkan, ternyata memang bukan miliknya. Sekarang dia diburu orang, dan aku cuma ingin satu. Memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki. Aku berdiri. Kepalaku pening.
Rasanya ingin muntah. Jadi semua ini bukan karena aku kurang baik, bukan karena aku gagal jadi istri, tapi karena aku dijadikan target terapi dari permainan yang busuk. Laras mengangguk pelan. Kamu terlalu berharga, Alia. Tapi mereka, terutama Radit, melihat kamu cuma sebagai jembatan, bukan sebagai manusia. Aku tak sanggup lagi berdiri. Kaki gemetar, tapi bukan karena takut, tapi karena marah dan perasaan terhina yang luar biasa. Malam itu, aku membuka rekaman dalam USB itu di laptop kantor. Suara Radit terdengar jelas. Berbicara dengan seorang pria, membahas bagaimana ia akan membuatku tampak sebagai istri yang gila kerja dan dingin, agar aku minta cerai dengan sendirinya. Bahkan, ada detail tentang upaya memalsukan bukti pengeluaran dan dokumen jual beli tanah. Tanganku mengepal, nafasku naik turun. Tapi satu hal yang muncul lebih besar dari amarahku, ketenangan. Karena sekarang aku tahu kebenarannya. Dan itu akan jadi senjataku. Aku menelepon Arga malam itu juga. Besok, kita perlu bicara serius. Aku perlu bantuan kamu buat tutup satu buku yang belum selesai. Arga menjawab tanpa ragu. Aku di sisimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bukan cuma perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang tahu saat kebenaran sudah ada di tangan, tak ada satupun pengkhianat yang bisa tidur tenang. 1 minggu setelah ku terima rekaman itu, aku mengatur segalanya. Bukan untuk balas dendam dengan emosi membabi buta, tapi demi menutup buku luka ini dengan kepala tegak. Kali ini bukan aku yang meninggalkan, tapi aku yang berdiri, menunjuk wajah mereka dan bilang, cukup. Aku minta bantuan Arga untuk mengurus legalitas laporan. USB itu sudah cukup jadi bukti bahwa aku adalah korban manipulasi suami sendiri. Dengan surat kuasa, kami menyiapkan langkah hukum untuk membekukan harta yang masih tersisa dan menarik kembali aset atas namaku yang sudah dijual secara ilegal. Dan hari itu datang. Sebuah acara komunitas diadakan di salah satu ballroom hotel. Mewah. Aku memang bukan siapa-siapa di mata masyarakat luas, tapi aku punya cukup banyak teman dan rekan kerja yang mengenalku sebagai sosok profesional. Dalam forum itu, aku sengaja hadir bukan sebagai tamu, tapi sebagai pembicara. Tema yang aku angkat, bagaimana bangkit setelah dikhianati, keironi ya. Tak kusangka, Radit juga datang, bersama Laras. Wajah mereka gugup, mungkin penasaran, atau takut. Saat aku naik panggung, seluruh ruangan hening. Aku mulai membuka dengan senyum tenang. Banyak orang berpikir, dikhianati adalah akhir dari segalanya. Tapi mereka lupa, dikhianati bisa jadi awal yang baru, asal kita memilih untuk tidak tinggal di kubangan luka. Aku memandang ke arah Radit. Mata kami bertemu, tatapannya kosong. Laras menunduk. Dulu, aku seorang istri yang percaya pada suaminya. Aku tidak sempurna, tapi aku setia. Kupikir, itu cukup. Sampai aku tahu ternyata kesetiaan tidak selalu dibalas dengan cinta. Beberapa orang mulai saling berbisik. Suasana semakin tegang. Ternyata aku dijebak, dimainkan, dikirim pada titik terlemah hanya agar aku terlihat salah. Tapi Tuhan lucu. Ia izinkan aku menemukan kebenaran di saat aku sudah siap untuk tidak mengemis pembelaan. Layar di belakangku menampilkan bukti rekaman. Potongan suara Radit disensor sebagian, tapi cukup jelas untuk menunjukkan siapa pelakunya. Tak ada nama, tak ada fitnah. Hanya kebenaran yang bersuara. Radit berdiri. Wajahnya merah padam. Tapi sebelum ia bicara, moderator naik ke atas panggung. Mari kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini, Alia Ramadhani, yang dengan berani berbagi kisahnya. Sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa integritas dan harga diri lebih berharga dari hubungan yang palsu. Tepuk tangan menggema. Radit pergi lebih dulu, wajahnya muram. Laras mengekor, kali ini tanpa sikap sombong. Tak ada sorot kamera, tak ada tepuk tangan untuk mereka, hanya bayangan malu yang mereka bawa pulang. 2 bulan berlalu, ibu sudah pulih, meski harus menjalani fisioterapi. Aku kini bekerja sebagai konsultan lepas. Pekerjaan tak sehebat dulu, tapi aku bahagia, bebas, dan Arga masih ada. Tak menuntut apapun, tak mendesak status. Hanya terus hadir seperti biasa, mengantarku ke rumah sakit, menyisipkan secangkir kopi di pagi hari, menjadi sahabat, menjadi tempat pulang. Hari itu kami duduk di bangku taman tempat ibu biasa berjemur. Alia, kata Arga, kamu yakin sudah benar-benar selesai? Aku menoleh. Dengan Radit, sudah. Aku nggak lagi membenci, hanya nggak lagi mau jadi korban. Dia mengangguk. Dan kamu, udah siap menulis bab baru? Aku tersenyum. Iya, tapi kali ini, aku yang pegang
memegang pena. Aku yang menulis jalan ceritanya, tanpa skenario orang lain. Kami saling menatap, tidak terburu-buru. Tidak ada janji manis, tapi ada ketulusan yang tak butuh banyak kata. Karena cinta yang sehat tak pernah butuh drama. Dan aku akhirnya tahu cara mencintai diri sendiri lebih dulu.